Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anak pagi ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, kita bertemu lagi secara virtual untuk mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Dalam materi ini, ada 2 tujuan yang akan disampaikan dan ada 2 tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tujuan pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang kedua, menyajikan karya perkembangbiakan tumbuhan. Untuk tujuan pertama merupakan tujuan untuk pengetahuan dan yang tujuan kedua merupakan tujuan untuk keterampilan. Jenis perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Mari kita pelajari dahulu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tumbuhan dapat berkembangbiak secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Dari keempat bagian ini, yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Putik berperan sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari menghasilkan serbuk sari. Perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut. Dalam bagian-bagian bunga, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari, ada putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif? Lihat baik-baik gambar ini. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Dari bakal biji ini, serbuk sari masuk ke ruang bakal buah melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Nah, seperti ini prosesnya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4 jenis, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Untuk penyerbukan sendiri, atau dengan kata lain autogami merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat pada kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari
jatuh ke kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara. Ada 4 jenis penyerbukan berdasarkan perantara. Yang pertama adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan antara lain warna mahkotanya mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Beberapa contoh hewan penyerbuk, kupu-kupu, kelelawar, dan lain-lain. Kemudian, penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain, tanaman sulit mengalami penyerbukan. Salah satu penyebabnya karena memiliki struktur bunga yang unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya pada tumbuhan salak dan vanili. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin antara lain mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil. Serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putik terjulur keluar. Contohnya, padi, jagung, rerumputan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air. Contohnya, tumbuhan hidrilla. Nah, serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa air hingga menempel di kepala putik. Selanjutnya, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terdiri dari 2 macam. Yang pertama, vegetatif alami dan yang kedua, vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Berikut contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama adalah spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip dengan biji. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah paku-pakuan dan lumut. Kedua, tunas. Tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya, tunas pisang dan bambu. Ketiga, akar tinggal atau rizoma. Batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya, ada beberapa gambar di sini lengkuas, kunyit, temulawak, kencur, dan sebagainya. Jenis ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contoh umbi lapis adalah pada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bakung, dan tuli. Jenis kelima adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas.
Jika ditanam, dari mata tunas ini akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ubi jalar, kentang, bengkuang, dan sebagainya. Jenis keenam adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh umbi akar pada singkong, wortel, dan dahlia. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akar. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jenis ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh, tunas adventif pada cocor bebek yang terdapat di sela-sela daun. Kemudian tunas adventif pada Wijaya Kusuma, Karsen, dan cemara. Jenis yang terakhir adalah geragih. Geragih merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah stroberi, arbei, pegagan, rumput teki, dan sebagainya. Selanjutnya, kita beralih ke materi perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan ini merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan yang bermutu tinggi artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu mencangkok, setek, sambung, okulasi, dan runduk. Mari kita bahas satu persatu. Untuk mencangkok merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu. Contohnya, apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Berikut cara mencangkok yang benar. Yang kedua adalah setek. Setek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah batang dan daun. Contohnya adalah singkong, mawar, dan soka. Berikut cara stek batang pada singkong yang benar. Ketiga adalah sambung. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan 2 batang tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Misalnya, batang atas diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang yang bawah diambil dari tanaman yang punya akar yang kuat. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan sambung adalah mangga dan rambutan. Berikut cara menyambung yang benar. Okulasi atau tempel.
adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Tujuan okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan okulasi antara lain mangga, rambutan, dan nangka. Berikut cara okulasi yang benar. Jenis kelima yaitu runduk. Runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, bagian batang yang terbenam akan muncul akar, dan jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Syarat utama tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk antara lain arpei, stroberi, dan apel. Berikut cara merunduk yang benar. Nah, demikian materi-materi yang telah kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk tugas, ada 2 tugas seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Yang pertama, keterampilan proyek yang dapat anak-anak kerjakan dalam waktu maksimal 1 bulan. Hasil nanti akan dikumpulkan di sekolah. Kemudian yang kedua kuis. Kuis bisa dikerjakan setelah materi ini selesai dicermati. Seperti apa tugas keterampilan proyek? Kita lihat bersama-sama. Berikut tugas keterampilan proyek. Kegiatan 1.3 mengembangbiakkan tumbuhan. Yang perlu disiapkan antara lain 2 jenis tumbuhan yang akan dikembangbiakkan, terdiri dari 1 jenis tanaman hias dan 1 jenis tanaman obat. Contohnya, untuk tanaman hias bisa kalian memilih lidah buaya, atau keladi, bunga mawar, lidah mertua, suplir, aglonema, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh tanaman obat bisa jahe, temulawak, lengkuas, kunyit, kencur, temu kunci, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanah. Tanah ini merupakan campuran humus dan sedikit sekam padi. Boleh hanya humus saja. Kemudian yang ketiga adalah pot plastik atau polybag sebanyak 2 buah. Bagaimana cara melakukan kegiatannya? Yang pertama, isilah kedua pot atau polybag dengan tanah humus. Yang kedua, kemudian tanamlah masing-masing pot dengan tanaman yang sudah disiapkan. 1 untuk tanaman hias, 1 lagi untuk tanaman obat. Siram tanaman dalam pot tersebut dengan cukup air, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang keempat, letakkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Dan kemudian rawatlah tanaman tersebut dengan baik, ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan yang perlu anak-anak jawab. Ini waktunya juga 1 bulan. Tidak langsung dikerjakan ya. Yang pertama, tanaman apa yang kalian siapkan? Yang kedua, bagaimana cara perkembangbiakan kedua tanaman tersebut? Ketiga, kendala apa saja yang kalian dapatkan ketika menanam tumbuhan tersebut? Dan yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman dan pertanyaan-pertanyaan ini dapat dikumpulkan ke sekolah dalam jangka waktu 1 bulan. Hari ini tanggal 22 Juli, maka batas akhirnya adalah 22 Agustus. Sebelum itu kalian boleh mengumpulkan ke sekolah. Maksimal tanggal 22 Agustus. Itu ya.
Tugas yang kedua adalah kuis, dapat kalian kerjakan setelah materi ini selesai. Nah, kuis tersebut saya bagikan melalui link Google Form di Google Classroom maupun di WA Group. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.